Kejadian pasal 19 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Tuhan punya kuasa. Hidup kami adalah milik-Mu. Segala sesuatu menjadi bagian-Mu. Maka itu biarlah Roh Kudus bekerja, suasana surga turun, urapan Tuhan turun, berkat-berkat Tuhan turun, jaminan Tuhan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka Engkau bicara langsung di tengah-tengah kami dan Engkau membuka jalan. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini temanya tetap peperangan rohani dalam diri manusia, jadi dalam diri pribadi kita. Judulnya adalah jangan menoleh ke belakang. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 19 ayat 26, kita sudah mengenal atau mengetahuinya, saudara, bahwa Lot itu ponakannya siapa? Abraham. Jadi setiap hari dia kemana-mana begitu rukun. Ya, satu hari dia dikasih tempat, ya, di tempat di mana daerah itu memang daerah yang suka hal-hal yang tidak diingini oleh Allah, bertentangan dengan firman Allah. Tetapi Lot dia berusaha seluruh keluarganya untuk takut akan Tuhan. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, ada bukti bahwa di saat Lot itu berdoa, Allah memberikan firman-Nya, ya, agar dia meninggalkan tempat itu dan dia harus beranjak dengan cepat. Tapi karena Lot itu orangnya juga bukan lemot, ya saudara, iman, ya kan? Tempatnya indah, semuanya indah, tapi kok Muslim itu secara logika, ya. Hidupnya bahagia, sudah tidak kekurangan, suami anaknya dua juga, suami istri juga, pokoknya mereka bahagia lah hidupnya. Kok tiba-tiba Allah memberikan perintah untuk meninggalkan kota itu, karena kota itu penuh dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Allah, ya. Lalu tibalah di penghujung waktu, saudara, di mana Allah ada waktu, ya, ada waktunya. Kalau Allah memberikan kuasanya untuk turun menghancurkan kota Sodom dan Gomora, dia mengutus dua malaikatnya untuk turun ke bumi dan menemui orang-orang di sana untuk bertobat, ya. Mereka dengan rajinnya memberitakan tentang kebenaran Allah, di mana mereka lagi bertengkar, gitu ya. Mereka mendamaikannya dan mereka mendoakan. Mereka sinis, ya. Damai-damai tapi tetap sinis, ya, tetap berkata kotor dan sangat bertentangan sekali. Hingga akhirnya malaikat itu memberikan pemberitahuan bahwa ini waktunya kamu bertobat, sudah tidak ada waktu lagi. Seperti 666 itu kan, sudah tidak ada waktu lagi. Tapi kita itu enjoy aja, gitu ya. Kita menganggap bahwa pergumulan kita ini adalah suatu orang bilang selama, ya. Seperti Sodom dan Gomora, seluruh penduduk tidak percaya kalau ini kota akan dihancurkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan kok, tidak ada suatu pemberitaan yang menerangkan gempa atau apa, tidak ada. Kok bilang katanya mau terbakar, apa ya? Tidak percaya. Hingga akhirnya dua malaikat ini sudah bukan putus asa. Sudah waktunya, Allah bilang sudah waktunya. Ini sudah hampir menjelang malam, kamu harus tinggalkan tempat itu dan beritahu anakku Lot, ya. Hanya dia mengetuk pintu dan Lot lagi berdoa dan dia tahu pasti itu adalah dua malaikat yang diberitakan oleh Allah bahwa aku mengirim malaikat. Lalu dia membuka
dan dia menyuruh, ayo kita singgah sebentar di tempatku ya. Mari aku cuci, aku basuh kakimu, mungkin kamu capek. Aku akan beri kamu makanan, ya, hidangan. Kita bisa mencurhat, ya. Tapi malaikat tetap gak mau. Tapi karena desakan daripada Allah, akhirnya ya udah, malaikat itu tidak mau mengecewakannya. Ya udah, hanya makan bersama, doa bersama, makan semuanya di dalam pimpinan Allah. Lalu Allah bilang, adakah mereka percaya? Sedih malaikat itu. Gak ada. Tapi mereka itu mungkin mereka juga mulai berbuat baik. Gak ada. Ya. Mereka pernah motivasi. Nah, saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita itu mengiring Tuhan dengan motivasi. Paham saudara maksudnya? Jadi intinya gini, aku mencintai Tuhan tapi karena si A. Aku mencintai Tuhan karena aku itu begini. Aku mencintai Tuhan karena aku perlu ini. Tidak boleh. Karena di dalam ibadah, nah tidak ada ajang bisnis. Satu, kedua, tidak juga ajang untuk pameran. Ketiga, tidak ada ajang untuk oh ini loh aku yang paling baik. Tidak ada. Jujur aja di akhir-akhir ini saudara, kita ini mudah marah. Paham saudara? Ngerti enggak? Mudah marah, ngerti enggak? Merasa enggak saudara? Mudah cepat emosi. Enggak bu, kan ibu yang ngurus, suruh sabar. Mudah marah enggak? Coba ya, baru aja perkara kecil aja, naruh kaos kaki aja salah, sudah emosi tingkat tinggi. Saudara, Sodom dan Gomora seperti itu awalnya. Lama-lama tambah tinggi emosinya. Akhirnya berkata-kata yang tidak baik. Dari hal itulah kita tahu bahwa di akhir zaman itu manusia mudah kecewa. Apa sih? Mudah kecewa, menilai-nilai, dan ada sesuatu yang kita ini saling menguntungkan. Itu tidak boleh saudara. Halo, tidak boleh ya. Kita berteman, tapi tidak boleh ada saling menguntungkan hal yang tidak baik. Contohnya, mungkin ada sesuatu yang kita buat suka dengan si A itu, tapi si A ini nggak ngerti apa-apa. Dengan si A ini kita baik, tetapi begitu ada masalah kita lepaskan A ini. Nah itu tidak boleh. Itu mengambil keuntungan di dalam kesusahan. Kalau kamu setia, jangan takut. Ini gitu. Kalau kamu melayani Allah, jangan takut. Karena posisi ini Tuhan itu ingin bukti. Paham saudara? Tuhan itu ingin buktimu. Bukan hanya sekedar aku pelayan Tuhan, nggak apa-apa aku pelayan Tuhan kok. Karena aku yang paling ngerti. Karena aku yang paling diketahui. Salah itu saudara. Justru saudara yang seperti itu, saudara mestinya bertanggung jawab. Karena setiap perkataanmu itu dimenterai. Jadi kalau saudara sudah merasa bahwa saudara sudah ada dan mengerti tentang cicilan ibadah, terus saudara mencampur adukan dengan permasalahan saudara, itu salah. Nanti akhirnya seperti Sodom dan Gomora. Paham? Jadi mulai sekarang saudara akan melangkah lebih punya hikmat. Ya, aku melangkah ini untuk siapa? Coba ini PR untuk saudara. Kamu melangkah sampai detik ini, melayani, sungguh-sungguh berkorban, itu untuk siapa? Atau untuk supaya diperhatikan? Atau untuk aku kok apa itu? Atau saudara dengan terus berkata bahwa ya sudah, ini aku Tuhan, aku memberikan semuanya ini, masih tidak ada bandingnya dengan kesetiaan. Ini aku Tuhan, ketika aku memberikan pelayananku, tidak ada bandingnya, kebaikanmu itu lebih dari hidupku.
Pernah sudah seperti itu? Ini aku Tuhan. Aku tahu bahwa ini sakit sekali dalam hidup. Tapi aku tahu ini adalah perjuangan. Tapi aku percaya, aku tetap mencintai. Aku tidak mengubah cara hidupku melayani. Aku tidak mengubah cara hidupku dengan orang si A dan si B. Jangan berubah, saudara. Nanti kalau berubah, orang itu bisa punya pikiran jelek terhadap kamu. Oh, pantesan kamu punya motivasi. Oh, pantesan itu sih. Bukan hati. Karena jalan ini bukan jalannya manusia. Kita itu mengiring Tuhan, bukan mengiring Bu Titi atau mengiring si A si B. Amin. Kita ini fokus peperangan rohani ini fokusnya dalam pribadimu dengan Tuhan. Makanya di sini dikatakan ada tema, ada judul bermacam-macam. Itu apakah kita seperti itu gitu, saudara? Karena Tuhan ingin kamu ini hidup sesuai dengan Tuhan mau. Kalau sesuai dengan Tuhan mau, berarti perjalanan hidup itu semakin lebih baik, bukan lebih jelek. Oleh itu aku salah, bukan. Koreksi, saudara, koreksi. Kalau ini sudah kita terima, ya sudahlah. Contoh aja. Kalau saya bilang contoh bukan berarti saya itu yang baik. Ini hanya perkara kecil. Saya suatu hari, saya suruh mantu saya untuk cek tiket dan sekalian kursi. Saya bilang jangan ada teman, saya sendiri lebih enak. Cek semua. Sudah sungguh ya sendirian. Oke, senang saya. Begitu saya sudah capek, sudah pusing, klien telepon masuk terus hujan harus basah semua. Saya datang plek sampai di tujuan. Entah ada orang sebelah gemuk dan tidur kaki mentingkrang di kepala. Jadi tempat tidur di kaki ini. Jujur aja itu bukan hak saya. Saya tidak punya motivasi untuk benar. Saya tahu bahwa saya datang ke sini. Saya harus punya hak, saya kursi. Saya bilang Tuhan, ya apa ini? Jadi saya datang tuh dia tidak komen, diem aja, bahkan kakinya dicingkrang kayak tidak peraturan. Saya diam. Akhirnya yang saya kan karena barang saya agak banyak, jadi saya suruh orang untuk angkat. Orang itu bilang, Pak, ini kursinya ibu. Dia dengan santainya bilang apa saya menutupi, ada topinya tutup lagi, dan dia bilang sebelah sana aja, tak beres. Ini kan tidak boleh, kaki dinaik atas. Itu jujur aja saya kalau mau marah. Dan saya bilang Tuhan, saya mengiringi Engkau, tidak ada motivasi. Oh, aku sudah berdoa, motivasiku aku pasti jadi baik, pasti dapat yang baik. Enggak, dapat yang jelek. Terus saya bilang, oh kok sendiri ya? Misalnya saya duduk, wah ini kok didatengin sama orang yang petugas ini apa? Itu pikiran saya berdosa, apa saya harus lapor? Itu pikiran saya. Karena Bapak ini, namun andaikan saya di situ, kok saya juga nggak mau, nggak sopan. Jujur aja, ketika kita masuk di dalam arena yang tidak nyaman, saudara akan mengubah pikiran kita, betul nggak? Otak kita diutak-atik, betul nggak? Hati-hati, itu bisa masuk. Kalau saudara otak-atik dengan sendirinya, pasti saudara akan terjerumus. Tapi kalau saudara otak-atik dengan Tuhan, Tuhan yang akan bicara. Jadi petugas itu datang bulan-bulan saudara. Dilihatin orang mereka potong. Saya datang lagi, ngasih selimut, kasih bapak tadi, dipanggil-panggil tidak mau. Tapi saya tidak dapat, saya diam aja. Selama setengah dalam perjalanan jalan baru dikasih Bu, maaf ya Bu. Dia nggak ngomong kalau dipilih, maaf ya Bu, ini semuanya baru capek. Oh ya nggak apa-apa. Jadi pada intinya sudah hidup kita ini dikelilingi oleh Sodom dan Gomora. Karena kita di dunia yang fana, kita harus punya hikmat Tuhan. Jangan KPDN. Amin. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Amin. Persahabatan tetap persahabatan, tapi jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kenapa? Karena itu berbahaya bagi kita dan bagi kalian. Makanya kita harus rukun, damai. Sudah soal perkara pelayanan aja.
itu ada yang baik. Amin. Jadi kita tidak boleh membaur dengan masalah pekerjaan, dengan masalah keluarga, dengan masalah kecuali konseling. Itu boleh. Itu nggak rekatkan mulut, maaf ya, gosip. Itu tidak baik. Makanya kita jangan lagi menoleh ke belakang. Kayak dulu aku hidupku kayak gini, sekarang aku tidak bisa. Kita harus mengunci mulut dan bibir kita untuk datang menerima berkat dari Tuhan. Amin. Jadi kita tidak usah omong A, B, C, sudah pokoknya aku datang mencari Tuhan. Titik. Saat-saat santai pun aku datang mencari Tuhan. Yang dibicarakan adalah kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang benar. Jadi kalau dari hidup kita, makanya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mengapa kok lelah? Karena kita kebanyakan ngomong. Akhirnya masalah itu bertubi-tubi nggak menyakiti hati si A, si B, si C. Itu bisa. Makanya saudara, jangan menoleh lagi dari hidup kita yang lama. Amin. Kita tahu hidup kita yang lama apa? Saya kalau menoleh ke belakang, pemarah, tidak mau diapa-apaan. Jadi saya dibilang salah, saya tidak terima. Karena memang saya tidak salah. Itu saya. Tapi saya diam, dendam. Tidak bisa ngomong, tapi saya dendam. Awas, Bapak ente, sudi yang pegang. Itu saya. Begitu saya sudah mengenal Tuhan, justru musuh itu ketemu terus. Saya harus bisa apa? Misalnya apa? Menitikan air mata. Luka, pasti luka. Kenapa? Karena kondisi kita. Setiap orang pasti akan mengalami luka. Tapi dengan luka itu Tuhan yang baru, bukan manusia yang baru. Makanya jangan berharap pada manusia. Karena semua orang itu mana? Kita tahu bahwa hidup kita ini hidup mandiri. Tapi dengan kemandirian itu kita jangan seperti istri Lot. Kita baik dengan keluarga, kita baik dengan tetangga, tapi kita tidak turut sama Tuhan. Buat apa? Kebaikan itu hanya sebatas kebaikan di bumi. Kalau gajah tidak menjaga gading ketika mati, sama. Kebaikan itu hanya sebatas di bumi toh. Kebaikan namamu tercatat baik, tapi di surga tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mengerti, tidak paham arti dari harta yang berharga di hadapan Allah itu seperti apa. Hidup ini adalah hidup ini yang berharga di hadapan Allah. Persembahkan sungguh-sungguh, jangan main-main. Amin. Jadi jangan merubah dan jangan diubah. Hanya Tuhan yang mau merubah itu mau. Tapi saudara berjalan sendiri karena PJW itu hancur, pasti akan hilang. Pasti itu sudah dapat dipastikan karena banyak contoh. Hilang lama-lama, hilang itu. Kalau saudara itu mencintai Tuhan, saya tidak akan menoleh ke belakang. Kalau saudara akan maju terus, fokus. Jangan nolok saudara, doa no. Kalau saudara merasa orang itu nggak benar, doa no. Gak usah nolok, gak usah bikin grup, gak usah bikin apa-apa. Doa no, saudara. Itu yang baik. Itu masuk no dalam hati, supaya nanti pada masa-masa sukar kamu tidak kelepean kayak ikan keluar dari kolam. Lalu ikan keluar dari kolam, kelepean, cari rezeki angel, cari apa-apa pangeran. Itu makanya dari semula Tuhan itu menciptakan kita itu sesuai dengan rancangannya. Mari kita imani bahwa kita ini harus mengalir seperti aliran sungai ya. Tuhan itu memberikan aliran sungai yang abadi, yang tidak pernah tidak pernah kosong, tidak pernah kekeringan, biar mengalir dalam hati kita supaya kita kuat. Amin. Supaya kita tahan uji. Amin. Saya akan beri kesaksian, lalu saya akan menyanyikan satu lagu dan membuat sampai di sini. Suatu hari, saudara, saya ini ada sebuah pulau. Saya tahu bahwa adatnya berbeda, tapi saya menghargai sih, nggak apa-apa. Suatu ketika dia memberi saya sesuatu dan saya bilang bahwa kalau saya puasa, saya mohon maaf, saya tidak makan ya, dan saya tidak minum. Lalu dia bilang gini, apakah ajaran Tuhan itu harus
puasa itu saya bisa menahan keakuan saya. Saya juga bisa berdoa dengan tenang. Dan saya juga bisa lebih aman bersama. Terus dia bilang, aku mengerti. Aku merasa bahwa kalau aku tidak makan, emosiku tinggi. Kalau aku tidak makan, aku jadi ingin mukul orang. Kalau aku tidak makan, aku pasti emosi tingkat tinggi dan aku akan banting semua apa yang ada di depanku. Itu adalah kedaginganmu. Itu harus dipatahkan. Masa? Bukan perasaan. Bukan. Kalau perasaan itu jiwa. Jadi tubuh itu harus dijaga supaya kudus. Lalu rohmu jangan keluar masuk. Gimana caranya? Kalau keluar masuk, ketika kamu marah, roh itu akan merasa menyesal dan dia menangis di depan Allah. Kenapa tubuhku suka marah? Jadi kamu harus mengajari tubuhmu supaya kamu tidak emosi tingkat tinggi. Lalu jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan hati. Jadi kalau kamu lagi tidak mau, jiwamu akan goyah. Terus-terusan gini, jiwamu akan sakit. Dan kalau kamu terus-terusan, jadi orang bilang menganggap kamu nggak pas, nggak waras. Oh gitu ya, serem ya manusia itu gitu. Sebetulnya nggak serem sih, itu memang sudah kenyataan. Saya bilang gitu. Jadi mulai sekarang jangan nggak berubah, tapi ubah. Karena Tuhan itu punya kuasa. Dan akhirnya gini, kita kumpul satu keluarga. Lalu dia melemparkan makanan itu di depan saya, seret. Saya kaget, kalau orangnya bukan sopan. Terus sebelah istri saya, itu bertanda bahwa dia menghormati kamu, cara itu. Ya udah, kamu ambil, kamu kuasain, ambil aja nanti makan dulu ya, taruh. Terus saya lempar, apa cara dia lempar? Itu saya lempar, berpisah tuh, tak pegang. Tak taruh di sebelah, karena saya di sana kan tidak mungkin meja panjang, tak taruh di sebelah. Sebelahnya itu istri dia langsung berdiri, jangan ambil, dia sopan. Saya bingung, kenapa dia sopan? Ya karena kamu tidak melempar tadi. Aduh, ya apa? Ya sudah, saya ngalah aja Tuhan. Saya bilang kamu Tuhan, kalau kuasai saya supaya saya bisa melayani, bukan kuasai orang itu, kuasai saya. Hanya saya ambil, saya minta maaf karena saya tidak tahu. Terus saya mulai ancang-ancang melempar saya. Tapi dia bilang, tidak usah. Gitu. Terus saya bilang, ya udah, saya duduk. Lalu dia berdiri, siapa yang bisa melawan, tidak bisa melawan dengan saya? Saya bilang tadi saya, Tuhan saya tidak melawan orang itu, tapi saya berdoa, apa saya harus bagaimana Tuhan? Karena saya tahu bahwa dia keras temperamennya dan kasar. Dia bilang apa? Mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Terus berkumandang. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Itu dia geblak. Begitu dia geblak, di sini itu apa yang ada tulisannya layarnya ini. Jadi kayak sudah siap loh Tuhan. Dia geblak. Bingung semua, dipanggil datang mau siapa sih tidak bisa. Dia sengaja. Hanya saya yang dipanggil. Ibu aja, ibu mungkin bisa. Jangan bilang mungkin, karena kuasa Tuhan lebih besar. Ya, Tuhan apa yang saya lakukan? Ambil minyak urapan, taruh aja di dahi. Ya, sambil minyak urapan, dengan darah Yesus kamu komentari. Bangun dia, aku ketemu sama Tuhan Yesus, mukanya siadu, wajahnya baik semua, wajah gembira, muka yang jelek sendiri. Hanya dia minta maaf. Dan di situ dia berubah. Nah saudara, jadi hidup manusia itu bisa diubah oleh Tuhan kalau kita mau. Bapak ini karena dia keras tidak salah, siapapun tidak akan mental semua. Tapi begitu Tuhan bertindak, Tuhan berikan dia mujizat.
mukjizat. Amin. Dan kita tidak mau kejar-kejar dulu, saudara. Kita tidak mau kejar-kejar keuangan, kejar-kejar suatu keluarga kita, kejar-kejar keadaan persahabatan dengan kita. Tidak mau kan? Iya. Makanya dari sekarang ini kita minta dia mengalir seperti aliran sungai dari Allah. Amin. Ya. Saya akan nyanyikan lagu ini, itulah firman Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dengarkan dan perhatikan kata-katanya, karena saya akan masuki surat. Di lorong setiap ku berlari kecil, kabut menghalangi langkah-langkahku. Ku helakan nafasku panjang sambil mengusap keringat di dahiku. Ku sapa diri, Yesus masih di sini dan menemaniku. Hijaunya dedaunan membuatku kuat lagi melayani. Hamparan sawah terbentang luas, seperti inilah hamba-Mu layani aku. Sampai pada batas keramaian, hati kecilku mengeluh. Namun malaikat selalu membawaku di kehijauan. Tanda masih banyak kehidupan yang perlu dibentuk. Mereka mencari, tak menemukan solusi, kemana harus bertanya. Di saat Engkau menyapa, tertunduklah karena Yesus memberi jalan dan jawaban yang pasti. Asal kita percaya. Penggenapan akan terjadi kapanpun bila Bapa di surga mengizinkan. Suara gemuruh melanda hati kecilku. Namun ku sadar ini membuat sesak
Janjimu seperti fajar di pagi hari. Cintamu mengubah aku. Walau di sisi lain hatiku terluka, namun ku harus belajar sendiri, seperti lajunya kereta sampai pada batasnya. Kabut lembut telah menutupi pemandangan indah, tetapi tak mengurangi bentuk bayangan pepohonan semakin terang. Sinar mentari pagi mengusik kabut, semakin nyatalah pemandangan rimbunnya. Pepohonan menyapa pagi, seperti kehidupan ini penuh kabut, menghalangi jalan-jalan hidup ini. Tapi di saat kasih Kristus menerangi, tampak jelaslah masa depan kita miliknya. Kuakui, aku telah jatuh cinta padamu, Yesus. Milikmu adalah milikku, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Senyum dan tangis sudah menyatu, membaur suka dan duka. Tak ada yang bisa membalut luka di saat disakiti. Namun Yesus berkata, mengalirlah. Lalu dijamahnya ku jadi kuat. Berbisiklah dengan lembut kerimbunan pepohonan yang tidak serut dalam bayanganmu. Karena di dalam kerimbunan carang tidak berbentuk, dan rantingnya sudah ditata oleh Bapakku di surga, agar tidak patah ranting-rantingnya di saat tumbuh bersama. Demikianlah kehidupan manusia, hidup walaupun rimbun dengan masalah yang dihadapi sehari-hari. Tidak ada dan yang bisa mematahkan ranting dan carang yang menempel pada pokok pohon-pohonku. Sebab Bapakku sudah merancang sesuai jalur kehidupan, dan hidup pasti terselesaikan karena Bapa yang lebih tahu kemana dan di mana, sampai kapanpun Dia tahu batas dan waktu. Sanjak puisi tergores di loh hatiku. 1 Juli 2025 pukul 6:22. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita katakan pada Bapa, Dia jamahku jadi baru. Imani saudara, Dia jamah segenap hidupku. Mari saudara rasakan jamahan Tuhan.
segenap hidupmu, dia jamah hidupmu. Jadi segala kita imani saudara. Sempurna, banyak luka di dalam hati kita, banyak beban di dalam hati kita. Sebelum kita masuki kini saatnya berdiri di altarnya, mari kita berkata pada Tuhan, Tuhan ini aku datang padamu, kuasai aku, jadikan aku milikmu di bumi maupun di surga. Jadikan aku terangmu dan jadikan aku untuk melayanimu lebih sungguh-sungguh. Tidak memilih sahabat atau saudara, tidak memilih pendeta atau siapapun. Saya mencintaimu penuh karena saya tergerak sendiri untuk melayani, karena saya tergerak sendiri untuk mengasihimu, karena hati saya tergerak untuk mencintaimu. Dan katakan pada Tuhan, aku mau jatuh cinta padamu. Semakin kau pupui cintamu, di sana aku menemukan karyamu. Semakin kau pupui cintamu, engkau menemukan aku di sini. Engkau raih aku dan kau bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu. Mari saudara buka hatimu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Bapa. Oh, haleluya. Terisi kalau yang kaya tamaya berisi kalau dia jamah hidup kami, dia jamah kami Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh, kami mengutamakan Engkau ya Tuhan. Ajari kami disiplin diri kami, ajari kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Syukur Yesus. Lihatlah pelataran Tuhan terang benderang saudara. Nahwisi, mari datang padaku, menghadap dalam pelataranku. Mari datang, datanglah padaku. Nahwisi kalamata pisi kalamaya lawana. Turisi kalamata pisi kalamaya lawana kalamaya lawana. Haleluya. Surisi kalamaya pisi kalamaya lawana. Turisi kalamaya 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 kalamaya. Turisi kalamaya 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 kalamaya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau mendengar keluhan kami, Engkau mendengar kerinduan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu, terima kasih buat langkah-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menerimanya Tuhan. Terima kasih Yesus, salah kami yang hidup. Curi segala mahapil dari segala. Lihatlah Tuhan menjamah kita. Angkat tanganmu saudara, Dia jamah kita. Jangan takut mengalir seperti setemanangan. Jangan takut mengalir menembus ruangan hatimu. Jangan takut, angkat tanganmu. Jangan takut, Dia menjamah hidupmu. Rasakan, rasakan, rasakan dalam nama Tuhan Yesus.
Jangan takut saudara, mengalir seperti struman hangat mengalir menembusmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya luka batin Tuhan balut, yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Maka ladang kehidupan kalian diberkati, ladang rumah tangga kalian diberkati, ladang kesehatan kalian diberkati, ladang pekerjaan kalian diberkatinya. Nuri sekelama. Sekarang ambil tanganmu taruh di dada saudara.